تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang banyak, halal serta berkah, dan berikanlah kepada kami amalan-amalan, ketaatan-ketaatan yang Engkau terima dan Engkau kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, nas'aluka rizqan wasi'a, nas'aluka amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, yang kami takzimi, segenap jajaran takmir Masjid Sabilul Muhtadin, dan segenap para jemaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan selalu dalam naungan hidayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keberuntungan itu ada kalanya sesaat, ada kalanya keberuntungan itu yang bersifat kekal abadi selama-lamanya. Keberuntungan yang sifatnya sesaat yaitu keberuntungan yang tidak bisa dibawa ke akhirat. Adapun keberuntungan yang kekal abadi yaitu keberuntungan yang akan menyertai manusia sampai menuju ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberuntungan yang abadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan alhamdulillah pada pagi yang mulia ini Allah telah memberikan kepada kita keberuntungan akhirat. Amin Allahumma amin. Langkah panjenengan dari rumah menuju ke masjid, setiap langkah demi langkah, yang mana diterangkan dalam hadis, setiap langkah itu Allah Ta'ala tingkatkan derajat kita, dan setiap langkah Allah Ta'ala hapus dosa kita. Ini diantara jenis keberuntungan akhirat. Banyak orang sekarang melangkah, bahkan mungkin mulai tadi malam banyak orang yang melangkah-langkah. Wong sing mlaku niku kathah, tapi melampaui beda arah dan tujuan. Setiap orang itu pasti dia akan berjalan, pasti akan melangkah, tapi apakah jalannya itu mengandung keuntungan akhirat? Maka dilihat dulu kemana arahnya itu jalan, kemana arahnya itu melangkah. Sama juga ngelindingi ban, napa? Ngelindingi ban. Muteri ban, ibu bapak, ngelindingi ban, motor, ini ngelindingi kemana? Muteri roda ini kemana? Oh, ada yang di tempat fulan, ada yang di tempat fulan. Alhamdulillah, bane panjenengan kali kula nglindingi teng pundi? Teng pundi? Teng Masjid Sabilul Muttaqin. Ini termasuk nglindingi ban yang bermakna, yang menghasilkan daripada keuntungan kelak nanti kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini keterangan dulu ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rumahnya jauh dari masjid. Rumahnya jauh. Dan zaman dahulu itu enggak seperti sekarang. Jalannya lurus, jalannya apa? Jalannya halus, kemudian banyak sekali apa? Lampu-lampu, kemudian kalau di siang hari nggih banyak pepohonan. Kalau jenengan perhatiake di Madinah zaman dahulu itu tanahnya gersang.
Jadi jalannya mungkin banyak, masih banyak batunya. Kemudian kalau malam gelap gulita, kemudian kalau siang kepanasan. Tapi la tukhti'uhus shalah, enggak pernah absen kalau sholat ke dalam masjid. Terima kasih. La tukhti'uhus shalah, terima kasih. Enggak pernah absen ke masjid. Setiap kali sholat pasti ke masjid. Tiap kali sholat. Bahasa hadisnya la tukhti'uhus shalah, enggak pernah absen kalau sholat ke masjid, padahal rumahnya jauh. Ada seseorang yang dikasih oleh Allah Ta'ala kecukupan, lalu datang kepada orang tersebut, hei fulan, kalau kamu mau saya akan belikan kendaraan. Dulu kendaraan ini apa? Nah, kalau enggak onta ya keledai. Udah, kamu minta apa? Onta atau keledai? Nek cara jenengan milih pundi, Pak? Kok meneng kabeh nih? Milih pundi? Onta atau keledai? Kata beliau, terima kasih matur suwun atas tawarannya, saya enggak milih apa-apa. Saya berharap agar kakiku nanti di hadapan Allah akan menjadi saksi. Dan saya berharap dengan kakiku saat ini akan melintas siratal mustaqim, insya Allah tidak kepleset ke neraka. Dan aku berharap setiap langkah demi langkahku dicatat pahala oleh Allah, dan langkah demi langkahku dosaku diampuni oleh Allah. Saya nopo saya. Tapi nek saumpami jenengan ditawari milih nopo? Ya milih Alphard, Pak. Ucapan niki disampaikan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa dawuh Rasulullah? Pinter tenang iku, pinter tenang. Pinter niku. Nggih. Jadi tuktab atharukum, tuktab atharu, hei fulan bin fulan, setiap langkah demi langkah kamu menuju ke masjid itu tidak ada yang tersia-sia, berangkatnya ataupun itu kembalinya. Lah kalau gitu Ustadz, nek ngono nek masjid tak melaku wae, ya monggo. Tapi nek kula mboten siap. GKB lumayan, Pak, Belitung lumayan. Ternyata para ulama mengatakan hukumnya ngelindingi ban itu sama dengan hukumnya melang. Nah, oke. Alhamdulillah. Sampai sering saya sampaikan, bagi yang berjalan nek melangkah ojo ombo-ombo jangkari. Tapi ojo merembet, ngodang merembet Jangan panjang-panjang. Supaya apa? Setiap langkah yang diperkecil otomatis pahalanya luwih banyak. Begitu pula jenengan naik pakai kendaraan, ojo bus banter ojo. Nggih ojo dituntun. Jadi ya standar aja. Nah, ini merupakan sebagian daripada contoh. Di hari ini banyak sekali mobil itu berjalan, sepeda motor itu berjalan, tapi maaf-maaf kemuliaannya tidak sama. Banyak juga kaki itu melangkah, banyak juga kaki itu berjalan, tapi enggak semua pun juga akan mendapatkan kemuliaan. Tergantung kemana arah itu mobil, kemana arah itu sepeda motor, kemana arah itu kaki melangkah. Mudah-mudahan langkah kita diridhoi oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan yang sangat mulia ini ada satu ayat yang bisa kita hayati, monggo bisa kita renungi bersama-sama, yaitu firman Allah subhanahu tabaraka, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Ulangi malih tenggene akhir surat Al-Kahfi,
Di akhir surat Al-Kahfi niku wonten ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. He menungso, he kaulaku, siapa saja di antara kalian kalau mau sukses kembali kepada akhirat, maka bawalah satu bekal. Nopo bekale? Amalan sholihah, yaitu amal yang soleh. Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan dunia dan yang menciptakan akhirat. Dan Allah subhanahu ta'ala pula di akhirat itu yang menciptakan surga dan yang menciptakan neraka. Dan hanya Allah ta'ala pula yang mengetahui cara demi cara bagaimana orang itu mendapatkan surga dan selamat dari siksa api neraka. Nggih. Gambarannya ngeten. Ada orang dia punya keahlian membuat HP. Nih, wonten tiyang pinter nggawe HP. Wih, pokoknya luar biasa. Pengalaman di bidang HP, pinter nggawe HP. Jenengan ibadah tumbas HP, jenengan takoi. Napa? Takoi. Karena dia sudah pengalaman. Nggih. Sudah pengalaman. Kalau kita yang tidak dikasih pengalaman urusan HP atau pandai di bidang HP, khawatir kita beli nanti salah. Sudah kadung beli ternyata rusakan, ternyata ngedropan. Nah, bagaimana solusinya? Takokno wong, "Hei fulan, Anda kan sudah kursus di bidang perhapean iki 1000 tahun, napa? 1000 tahun? Ngurusi HP 1000 tahun. Aku mau beli HP. Kira-kira mana di antara HP ini yang paling bagus?" Akan ditunjukkan oleh orang tersebut. Sekarang kita kembali lagi. Urusan akhirat niku sing paling ngerti sinten? Ayo toh Pak dijawab toh, kali diunjuk Urusan akhirat yang paling tahu siapa? Allah. Urusan surga nggih sing paling ngerti nggih pangeran. Tidak ada di dunia ini zat yang bisa dan mampu memberikan fasilitas terbaik kesuksesan manusia menuju ke surga melebihi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya urusan akhirat, bahkan urusan dunia pula yang tahu hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi Allah ta'ala berfirman, sopo-sopo sing pengin bejo uripe ning akhirat, maka bekale namung satu, inggih menika amal saleh. Falyamal amalan sholihan. Nah, amal saleh niki caranya macem-macem. Amal saleh niku bentuke ya berbeda-beda macem-macem. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya Quran, tidak hanya haji, tidak hanya umroh. Semua kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, apapun bentuk kenikmatan, itu bisa masuk ke dalam amal soleh kalau seseorang itu tahu ilmunya. Napa? Tahu ilmunya. Semisal kula pernah nyontokake manusia itu dibagi menjadi 4. Ada yang masuk surga pakai bekal, ada yang masuk surga gratis. Napa? Masuk surga gak bondo apa-apa. Milih pundi jenengan? Milih sing gratis, podo tadi. Kula ulangi malih, ada orang masuk surga itu pakai modal. Pakai modal. Ada orang masuk surga tanpa pakai modal. 2.
Yang dua, ada orang masuk neraka pakai modal, masuk neraka gratis. Milih ndi? Gak milih kabeh. 4 orang ini. An-nasu arba'atun, manusia itu dibagi menjadi 4. Jadi isinya swarga dan neraka itu satu di antara 2. Ada yang di dalam surga itu pakai modal, pakai biaya. Ada yang tanpa pakai biaya. Begitu pula neraka, isinya nggih satu di antara 2. Ada yang pakai biaya, masya Allah. Ada yang tanpa pakai biaya. Oke, bisa dilanjut? Atau mungkin bulan depan? Pertama, orang kaya, wong sugih. Ini kelebihan, Pak. Dan itu cadangan dari atas. Cuma harus diilmuni. Nek sugih tok gak ndek ilmu bahaya. Usahane lancar, setiap mergawe mesti berhasil. Numen sugih. Ini kelebihan. Nah, ini kekayaan ini kalau diilmuni, nggih monggo masya Allah jamaah masjid GKA monggo bebas monggo dateng ngaji nggih monggo Bah nggih Allahumma sholli ala Muhammad monggo Bah sekecake monggo mriki nggih. Kita kembali. Manusia ada 4 orang, yang satu masuk surga pakai biaya, pakai dana, nggih. Itu contohnya tadi, orang kaya raya, uangnya banyak, nggadai ilmu. Lah, ilmu ini yang akan menuntun itu harta menuju ke surga. Semisal, masuknya air yang berada di majelis taklim, terus masuk eko sing ana warnane abang putih kok apa bungkusan tak lirik kok bungkusan. Termasuk juga banyak sekali air semacam ini belum bisa masuk ke masjid. Kenapa nggih? Banyak juga bungkusan-bungkusan yang ada di plastik itu juga belum bisa masuk ke. Apa yang membedakan? Karena ilmu. Banyak sekali contohnya. Banyak orang kadang-kadang mobilnya luwih bagus daripada kita, sepeda motornya luwih bagus kepada kita, cuma urung hidayah iso parkir di depan Nah, mobil kendaraan kula kalawin alhamdulillah setiap saat bisa parkir ke masjid. Macam-macam. Nah, ini orang kaya yang punya kecukupan, yang diilmuni, kekayaan semuanya yang dimiliki akan diganti di surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sayang Fir'aun, sugih wong sugih tapi gak dikasih ilmu kalian Allah, gak dikasih iman, gak dikasih Islam, gak dibekali agama, sehingga Allah dawuh fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Qarun itu matinya ditenggelamkan oleh Allah di dalam bumi, sak hartanya, sak orangnya, bahkan sekarang belum diketahui di mana posisi persis kuburannya. Napa? Kuburannya Qarun. Bukan Qarun. Ya. Nggih. Tapi mohon maaf demi maaf, ngertos ceritanya Bilal bin Rabah, sandal jepite wis ning swarga. Sandal harganya berapa dibanding kekayaan Qarun nggak berarti. Tapi Qarun nggak punya ilmu, Bilal punya ilmu. Sandal sing yonayene didamel jamaah, didamel ngaji, didamel khidmat kali agama, kata Rasulullah, Bilal rene dalam ya Rasulullah, tadi malam aku mendengar gesekan sendalmu ke dalam surga. Sendale wis mlebu swarga. Amalan apa yang kamu kerjakan wahai Bilal? Jawaban Bilal, ya Rasulullah, selama saya Islam
ada satu amalan yang saya cintai, yaitu sholat 2 rakaat setelah wudu. Namanya sholat apa? Sholat tahiyatul wudu, sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kembali. Nah, ini perbedaan. Jadi punya kekayaan kathah, haji, umroh, bangun masjid, bangun TPG, ngasih sedekah, Jum'ah, macam-macam. Barokah ilmu, masuk surga. Yang kedua, ngelus dodo. Apa? Ngelus do, pengen tapi ora keturutan. Pengen tapi orang punya ilmu, nggak ada ilmu. Nek haji niku fadilai sekian, nek sedekah niku fadilai sekian. Wonten tiyang iso kurban, masya Allah. Wonten tiyang saged sedekah, cuma niki tiyang memang ditakdirake oleh Allah Ta'ala mlebune swarga bukan karena dana, tapi karena pengen Gusti kados fulan bin fulan. Nek kula nggadahi arta kathah, kula badhe tiru fulan niku, kula badhe nderek kurban, kula badhe nderek infak, nderek sedekah, tapi mboten keturutan sebab mboten nggadahi arta. Kata Rasul, huma fil ajri sawa. Dua-duanya masuk surga. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya. Jadi intinya apa? Pentingnya orang itu mempelajari ilmu agama. Nek kula kalih panjenengan gadahi ilmu, swarga teng pundi-pundi. Swarga teng pundi? Setiap saat jenengan diganjar kalian Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau punya ilmunya. Buktinya Rasul mengatakan huma, kedua-duanya. Kedua-duanya yang mana? Yang punya harta yang diilmuni, yang kedua yang tidak punya harta yang punya ilmu. Kedua-duanya fil ajri sawa, mendapatkan pahala surga kekal abadi selama-lamanya. Sampai guru kula niku pernah cerita ngeten. Zaman dahulu ada orang keluar dari rumah dalam kondisi daerahnya niku paceklik. Apa paceklik niku? Kurang maka ceklik. Nggih. Berjalan-jalan, di tengah jalan dia lihat ada tumpukan pasir. Tumpukan pasir. Nggih kados gunung itu. Kerentek, ya Allah, kalau seumpamanya ini beras milik saya akan sodakokan ke fakir-fakir miskin di daerah saya. Saya napa saya ngoten niku, Pak? Ibadah napa mboten ngoten niku? Ibadah ndi? Niat. Pasang niat. Melihat kondisi daerahnya orang kekurangan makanan, dia pengen tapi mboten nggadahi dana. Punyanya apa? Niat. Jadi amalan hati niku amalan yang luar biasa, Pak. Amalan yang sangat luar biasa. Pekerjaan hati itu adalah niat. Pun kerentek ngoten mawon sampai ke tujuan, kecapean, tilem. Di dalam tidurnya seakan-akan ada suara mengatakan, Allah telah menerima sedekahmu, Allah mengabulkan infakmu. Bangun tidur lengar-lengar. Napa lengar-lengar niku? Napa bahasa mriki lengar-lengar niku? Angen-angen lengar-lengar. Aku sedekah apa? Infak apa? Ternyata baru sadar, ternyata cuma lintasan niat sing sae ketika ketemu dengan tumpukan pasir. Monggo diamalkan. Dengan ketemu pasir di tengah jalan dengan niati. Ini cerita menunjukkan
bahwa ternyata kesuksesan manusia, keberhasilan manusia itu letaknya ada pada ilmu. Kalau tiang niku ngertos, tiang niku pandai, ngerti ilmu agama, masya Allah, setiap langkah demi langkah, setiap keadaan insya Allah bisa mendapatkan suatu pahala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rezeki yang berkah dan ilmu yang berkah, dan mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang mendapatkan surga, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang masuk ke dalam neraka dengan modal. Contohnya nopo? Duwe harta banyak digunakan maksiat. Duit golongane angel, uang niku nyarinya juga sulit. Ternyata karena nggak punya ilmu dimanfaatkan untuk mencari kemaksiatan. Yang tadi karena punya ilmu digunakan untuk mencari surga. Jadi uang demi uang, kekayaan demi kekayaan, beli mobil buat pamer tonggo. Saya nopo saya kok meneng kabeh. Duwe mobil sing apik tujuane pamer niku mboten angsal. Digunakan untuk kesombongan, digunakan untuk tafakhur, agul-agulan, menang-menangan. Niki mboten angsal. Tapi nek tujuane yang pertama mensyukuri nikmat. Alhamdulillah Gusti, kula tumbas mobil saya biar sregep jamaah. Lho saya niku, tapi yo jamaah, kok niat tok. Saya beli rumah yang bagus biar saya lebih nyaman di rumah, dan niat-niat yang lainnya. Ini yang kedua tadi, punya uang digunakan untuk maksiat, maksiat demi maksiat. Naudzubillah, ini dikhawatirkan celaka. Yang terakhir, wong wis fakir, wis miskin, gak punya ilmu, akhirnya pengen kaya wong mang, napa? Enak era iso maksiat, napa? Enak era iso melakukan kemungkaran, gak punya ilmu. Kerentek seperti itu, niat yang buruk seperti itu, gak pakai modal. Huma fil ithmi sawa, kedua-duanya mendapatkan neraka. Yang pertama neraka pakai modal, yang kedua neraka gratis. Naudzubillah. Terus kesimpulannya, penting sekali bagi kita semuanya hidup di dunia ini untuk menyempatkan waktu mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi nikmat sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang mencintai masjid, musalla, dan dicintai masjid dan musalla, dan mudah-mudahan keturunan kita insyaallah menjadi keturunan yang soleh dan solehah, amin amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, kembali lagi kepada makna keberuntungan akhirat, yaitu dengan memperbanyak daripada amal yang soleh. Keberuntungan yang sesaat itu sampainya ketika ruh di dalam tenggorokan pun, setelah itu selesai. Itu keberuntungan sesaat, keberuntungan duniawi niku sampai napa? Sampai ruh. Kadang-kadang belum sampai ruh di tenggorokan dia nggak bisa menikmati. Semisal duitnya akeh kena stroke, nikmatnya apa Pak? Maaf loh, napa nikmatnya? Duwe mobil akeh tapi ora pernah numpai, napa Pak nikmatnya? Maaf. Nggih. Wah, semuanya punya. Tapi ternyata ketika ditui sate, maaf, darah niku duniawi Pak. Hanya sebatas
Napa istilahnya niku cuma nilai tok. Mana kamu bisa memanfaati? Coba kalau dia punya ilmu, coba dia orang yang soleh, bisa dimanfaatkan untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak membutuhkan. Allahumma sholli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Belum sampai kepada roh di tenggorokan, dia sudah nggak bisa menikmati. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Tapi kalau keberuntungan yang bersifat abadi, mungkin saat ini kita bisa menikmati, Pak. Ketenangan dalam majelis taklim, nikmat mengerjakan sholat berjamaah, iso tahajud di malam hari, iso derek majelis taklim. Ini kenikmatan ukhrawi yang kadang-kadang Allah Ta'ala itu kalau ngasih pilih. Napa, Pak? Nggih. Wong jenenge barang apik iki. Surga niku barang apik. Ya pangeran ya ora langsung dikasih, dipilah-pilih. Endi sing paling pantes, endi sing mboten lho nggih. Barang berharga milik Allah Ta'ala, enggak semuanya akan dikasih. Maka oleh sebab itu mboten usah heran jenengan, mboten usah gawok panjenengan. Ada orang punya kelebihan di atas kita, tapi kadang-kadang belum dapat hidayah, bisa istiqomah seperti kita. Alhamdulillah. Karena apa? Karena Allah kalau urusan akhirat niku pilah-pilih. Tapi urusan dunia los, napa? Los. Sing kafir dikasih, sing maksiat dikasih. Bahkan kadang-kadang sing paling maksiat ya dikasih. Kaya Firaun, kaya Qarun, kaya Namrud niku sugih, wong sugih napa? Kedudukan nggih paling tinggi. Urusan dunia. Lah, urusan akhirat ini Allah Ta'ala pilih-pilih. Ternyata kula kali panjenengan alhamdulillah, mudah-mudahan termasuk orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan keberuntungan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini belum sampai kepada ajal loh, Pak. Kita sudah bisa merasakan kenikmatan. Rumah tangga kita tambah sakinah, hidup kita tambah istiqomah, alhamdulillah. Anak-anak kita tambah barokah, usaha kita tambah lancar. Ini baru beberapa persen dari kenikmatan yang akan disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk menuju ke akhirat. Dan luweh nikmat malih itu ketika ruh berada di dalam tenggorokan. Kadang-kadang ada orang yang meninggal dunia niku senyum, napa? Senyum, mengsem. Nggih. Mengsem. Ana sing merengut bareng. Wonten sing mengsem, wonten sing merengut, wonten sing macem-macem. Mengseme tiyang ketika pecah niku napa? Karena sudah dibukakan oleh Allah Ta'ala hasil daripada letih dan capeknya ketika orang beribadah. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah setelah umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad. Itu beliau pernah menggambarkan tentang keuntungan dunia dengan keuntungan akhirat. Dalam hadisnya, dunia seisinya nih. Nek kula piyambak niku nembe ngertos sekitar Indonesia. Niki dunia seisinya itu kalau ditimbang, timbangan nggih, donya seisine. Nggih. Kalih satu sayap nyamuk. Napa? Iku imbang. Napa? Imbang. Bahkan dalam hadisnya luwih unggul sayap nyamuk. Sapa sing nimbang? Pangeran. Nek kula jenengan sing nimbang luwih unggul pundi, Pak? Ya donya. Soalnya awak dewi gak melok menciptakan dunia.
Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah, kalau dunia ini ditimbang oleh Allah Ta'ala dalam satu piringan, lalu kemudian piringannya dikasih sehelai sayap nyamuk, boten nyamuk itu sayapi boten kali lho setunggal, itu imbang. Allah, imbang Pak. Hah? Tapi yang nimbang siapa? Allah. Ojo awak dhewe Pak, nek awak dhewe mesti gede donyane, tapi nek Allah gede imbang antara ini. Itu perumpamaan dunia. Untuk urusan akhirat nggih. Nek kula kadang guyon mbek lari santri niku. Saumpamane bidadari ngangguk wae, napa? Bidadari ngangguk iku matahari sisuk ora gelem metu, kalah saingan. Napa? Iku nganguki bidadari tok. Allah Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Bidadari bah bidadari. Nganguk tok. Terus tisu nih bidadari ceblok ning gone donya, rebutan Pak. Lagi napa? Lagi tisu nih. Nggih. Loh. Itu urusan akhirat dengan urusan dunia. Akhirnya jenengan hayati mawon kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa tanah yang ditinggalkan? Gak ada catatannya. Rumahnya gak ada. Punya kendaraan berapa? Gak ada catatannya. Itu Nabi Muhammad. Sosok Nabi yang paling mulia, makhluk yang paling utama, yang memiliki kunci surga. Seperti itu Allah Ta'ala memberikan tentang urusan dunia. Sampai-sampai pernah di dalam rumah-rumah istri beliau itu mendekati 2 bulan 3 bulan itu enggak ada api menyala. Kenapa enggak ada? Karena enggak ada yang dimasak. Terus apa adanya? Kurma dengan kalau air enggak perlu dimasak, kurma juga enggak perlu digodok. Itu kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah kita semuanya dikasih oleh Allah Ta'ala serba kecukupan, semuanya kita miliki, monggo dimanfaatkan untuk bekal menuju ke akhirat. Punya mobil, manfaatkan untuk ibadah. Nggih. Punya rumah, gunakan untuk ibadah. Punya pakaian fasilitas yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, manfaatkan untuk ibadah. Punya uang, gunakan untuk ibadah. Semuanya gunakan untuk ibadah, agar apa yang saat ini kita miliki insya Allah bisa sampai kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit apa yang saya sampaikan ini memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan masjid yang saat ini kita tempati Sabilul Muhtadin mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan dimakmurkan oleh Allah, dan hajat-hajat kita insya Allah dikabulkan dan diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, nas'aluka tamamal afiyah, nas'aluka dawamal afiyah, nas'aluka syukra 'alal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bisirril Fatihah. Nggih, mbok pilih wonten pertanyaan, monggo. Tasih ada waktu 5-10 menit, monggo. Nggih, monggo. Monggo kali diunjuk. Dari Aba Fathan terkait tentang kondisi ketika imam itu dia nggak bisa sholat dalam kondisi berdiri, duduk, maka apakah makmum juga ikut duduk?
Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nggih. Niki termasuk contoh tadi, Pak. Nggih, contoh keberuntungan akhirat. Sing tangklet beliau jenengan faham, pahalane jenengan kena beliau. Alhamdulillah. Niki Pak enake, Pak. Nggih, beliau sing tangklet. Sebab lantang letih kula jawab jenengan akhirnya faham ngerti, berarti double pahala. Lho ngoten Pak. Termasuk muadzin, hayya 'alas shalah. Sinten sing adzan? Apa? Sing adzan sinten Dewa? Nah, sedanten sing derek jamaah beliau dapat. Sapa sing dadi imam? Aku. Ya padha. Lho ngoten. Hei, jadi masya Allah. Nek di ilmu ini ngoten, nggih, nggih. Oh, malek kata niku, sing infak lampu, sing infak kipas angin, sing infak karpet macam-macam. Nah ini diantaranya contoh tadi. Pun. Pertama, sholat itu ada dua, ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang wajib namanya 5 waktu. Yang sunnah kathah. Wajib itu syaratnya sah, itu harus berdiri bagi yang mampu. Bagi yang mampu berdiri niku nek salat nggih kedah berdiri. Ini urusan sing wajib. Nggih, makanya perlu saya masukkan bagi orang yang sholatnya pakai duduk, pakai kursi, jangan langsung duduk, berdiri dulu, minimal takbir Allahu Akbar. Nek masih kuat baca Fatihah, baca Fatihah. Ternyata mboten saged kuat Ustadz, baru iyyaka na'budu sudah pegel, baru duduk. Nggih. Orangnya goes oke, melampah oke, sholatnya langsung duduk, boten. Sholatnya kedah berdiri dulu, minimal takbiratul ihram kalian Fatihah. Di tengah-tengah Fatihah nggak mampu baru duduk. Ini belum jawaban dari belum. Ada baru sedikit keterangan. Nggih, pun. Adapun sholat sunnah, walaupun dia mampu berdiri, dia sudah boleh duduk. Cuma pahalanya separuh. Ada orang nih seandainya qobliyah subuh, dia bisa berdiri, dia duduk. Padahal dia bisa berdiri, sah sholatnya, cuma pahalanya dipotong separuh. Tapi nek, ini jawabannya. Yang kedua, kalau kondisi orang tersebut nggak mampu untuk berdiri, duduk, sah sholatnya walaupun itu jadi imam. Cuma makmum ojo melu, makmum jangan ikut, sesuai dengan keadaannya. Bagi yang mampu berdiri nggih berdiri, nggak mampu nggih duduk. Cuma duduknya niku jangan langsung duduk. Boleh duduk itu sebelum takbir, setelah takbir, setelah baca Fatihah. Nggih, jangan langsung duduk. Kenapa? Karena syarat sahnya takbiratul ihram dengan syarat sahnya membaca Fatihah bagi orang yang mampu berdiri itu tempatnya ketika berdiri. Nah, keterangan ini itu sholatnya sholat yang fardu. Adapun sholat yang sunnah dari awal takbir dia boleh duduk, dan ini merupakan hal terpenting. Jenengan jangan meninggalkan sunnah, kerjakan walaupun kadang-kadang ada orang mantun sholat, assalamualaikum langsung pelencing, hei bak diai gak dilakoni, oh gak Ustaz berdiri, lunggu kerjakan. Duha, waduh ogah Ustaz nggak bisa saya 8 rakaat. Kenapa? Ngodak-ngadek wis pakai duduk 8 rakaat. Mboten napa-napa. Cuma pahalane dipotong, pahalanya apa? Dipotong. Tapi kan masih untung daripada ditinggalkan. Dan itu diantara trik dan teori mengundang orang itu ibadah. Makanya ibadah itu nggak ada paksaan, Pak. Ibadah niku mboten wonten
Bahkan majelis taklim pun ngoten. Nggih. Majelis taklim, oh kita mulai, khawatir nanti enggak ada ini, wis mulai 10 menit selesai. Daripada mboten wonten majelis, atau mungkin saya bisa hadir pas ketika bungkusane di teko, yuk enggak apa-apa. Isone cuma niku, atau mungkin saya bahas amma ba'du muqaddimah baru karena kesibukan, enggak apa-apa. Cuma bagi yang orang punya waktu, orang punya masa, punya kesempatan, manfaatkan, demi manfaatkan. Nggih, pun niku jawabanipun. Dados kula ulangi malih, kita lihat ada kursi di masjid di mushola, kita ingatkan, nggih, jangan langsung duduk. Kula praktekake niki, mboten napa? Oh, nggih. Kuat. Mau Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wis bongkoke napa? Wah, lumayan iki baru duduk. Duduknya pun ini tetap melangsungkan baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladdallin. Kan masih untung. Nggih, paham nggih? Yang kedua, ada orang seandainya maaf, mboten sakit berdiri. Nggih, dibopong sholatnya sambil duduk langsung takbir atas izin Allah Ta'ala. Di tengah-tengah maca Fatihah kuat dia maca Ar-Rahman. Ketika dia kuat, nah ini perbedaannya, ketika dia kuat dia jangan baca, gak usah baca. Ketika pas ngadeg jejeg dia kuat, baru kemudian baca. Ini perbedaan antara orang mampu dari berdiri ke duduk, itu di tengah-tengah Fatihah dia tetap baca sambil dia duduk. Tapi kalau dia dari duduk mampu untuk berdiri, maka ketika berdiri berhenti, jangan baca. Tujuannya apa? Biar bacane pepek ketika berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Bentar malih, monggo. Kalau ada pertanyaan. Ibu-ibu, tidak ada pertanyaan. Kata beliau, alangkah baiknya yang jadi imam itu yang sehat. Dari saran beliau, orang jadi imam itu sebenarnya nih, monggo dikondisikan. Satu, nggih, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang pantas jadi imam itu mboten masalah tua mudanya, mboten. Dia fasih di dalam baca Fatihah. Fasihnya ini orang kudu belajar sampai tahun-tahunan, enggak. Sing penting Fatihah sah. Sing penting apa? Fatihah. Jadi kalau ada orang Fatihah mboten sah, nggih harus menyadari. Nggih, kula niku nggadhahi sebagian mushola nggih dekat kula niku wonten tiyang pun sepuh. Nek wayah jahr, wayah napa? Keras niku mboten pun dados imam. Kula sing didahulukan. Karena memang sudah tua. Yang tua niku seperti itu. Nggih, bahasa napa? Kurang pelat, nggih, kurang cetok. Tapi nek salat sing sir kula boten purun dados imam. Jenengan beliau saya jadikan imam karena tuanya. Nah itu. Dan ketika waktu malam beliau enggak mau jadi imam, jenengan ustaz. Kenapa? Karena dia menyadari. Ini pertama. Oke. Yang kedua, maaf, yang pandai tentang hukum sholat. Yang pandai tentang hukum, artinya orang ini dia tahu kapan itu batal sholatnya, tahu. Apa ini sunnah-sunnah di dalam sholatnya, itu tahu. Lah tahunya ini nggak harus mendetek, minimal dia tahu kalau sholat itu batal. Saya pernah kedatangan imam dari luar negeri, sholatnya ngeten. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Batal apa mboten sholatnya? Batal. Berarti jenengan ngerti fikih. Dari luar negeri loh Pak, suaranya apik. Dia gerak karena menyesuaikan dengan lagunya. Iya, karena kadang-kadang kan ada imam niku dia napa
menyesuaikan dengan bacaannya, akhirnya kepalanya gila-gila. Kepala gila-gila 3 kali itu sudah membatalkan sholat. Jadi kepandian di dalam urusan Fatihah nggih penting, kemudian mengetahui tentang hukum di dalam sholat, wabil khusus terkait tentang perkara yang membatalkan sholat. Yang ketiga, dia disarankan nek saged yang jadi imam itu yang bisa komplit gerakannya, yakni mampu berdiri dan seterusnya, walaupun boleh saja. Semisal nih, ada orang bisa berdiri tapi Fatihahnya lemah, fikihnya lemah. Ada orang duduk, dia Fatihahnya oke, fikihnya oke, lebih dimajukan. Dimajukan karena inti jadi imam itu Fatihahnya benar, kemudian dia tahu tentang urusan di dalam sholat, mana yang membatalkan sholat. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah. Kula kinten cekap insyaallah waktu sudah masuk, dan nyuwun barokah doa takmir.